Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini, mohon sabar sejenak, marilah kita ikuti bersama kultum zuhur yang pada kesempatan siang kali ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Dr. Bayu Rahayudi STMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Sidang salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya marilah kita selalu panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat duhur berjamaah di Masjid Raden Batak ini. Kemudian salam dan sholawat juga marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah kita, sebagai teladan kita yang telah memberikan jalan kepada kita untuk mengikuti Islam dan iman. Jadi saya bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia akan ayat-ayat Allah, mengajarkan hidayah Allah, dan untuk menyucikan jiwa dengan hidayahnya tersebut. Penyucian jiwa ini juga menjadi target bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Rasul. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal, siapa saja yang melakukan 3 hal itu, maka dia akan merasakan nikmatnya kehidupan beriman. Yang pertama yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikrarkan bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkannya Allah. Kemudian hal kedua adalah menunaikan zakat harta yang baik menurut ukuran dirinya setiap tahun. Dia tidak memberikan yang tua sekali, tidak yang kotor dan tidak yang sakit. Tetapi yang dia berikan adalah harta yang sedang-sedang saja. Karena Allah tidak meminta harta kalian yang terbaik dan juga tidak memerintahkan agar kalian mengeluarkan yang jelek. Kemudian hal ketiga yaitu menyucikan diri. Kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa tazkiyatun nufs itu atau menyucikan diri itu? Dijawab oleh beliau, hendaklah dia mengetahui atau menyadari bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berada. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Sahih Al-Albani. Kata penyucian atau tazkiyah dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Yang diantaranya artinya adalah penyucian atau pertumbuhan. Sehingga tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dapat diartikan sebagai penyucian diri dari segala penyakit hati, menguatkannya dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Pada masa sekarang
di mana teknologi sudah berkembang demikian pesatnya. Banyak kita di antara kita yang sudah hidup dikendalikan dengan teknologi. Setiap saat selalu terkoneksi dengan internet dan media sosial. Sehingga banyak di antara umat manusia mengalami kelesuan jiwa, yaitu karena adanya dominan perasaan cinta dunia atau dunia, baik itu berupa cinta harta, tahta ataupun wanita, dan juga perasaan takut mati. Kondisi ini adalah kondisi genting, sebagaimana yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW sebelumnya, di mana banyak hati-hati manusia itu yang keras, dan di mana penyakit-penyakit hati itu telah tersebar luas. Sebagaimana juga misalkan penyakit dengki dan ujub, karena manusia telah memperturutkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari isawatu famai yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Itu sebabnya yang namanya penyucian hati atau tazkiyatun nafs adalah suatu hal yang sangat penting, yang bagi orang-orang mukmin perlu memahaminya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama?" Maka beliau menjawab, yaitu setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat kemudian berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula rasa dendam dan hasad. Ibnu Qayyim berkata, hati adalah ibarat raja bagi anggota tubuh. Anggota tubuh akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati dan akan menerima semua arahan-arahan hati. Anggota tubuh tidaklah akan melaksanakan sesuatu kecuali yang berasal dari tujuan dan keinginan hati. Jadi, hati tersebut merupakan penanggung jawab mutlak terhadap anggota tubuh, karena seorang pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jika demikian adanya, maka upaya memberi perhatian yang besar terhadap hal-hal yang menyehatkan hati dan meluruskannya merupakan upaya yang penting. Dan memperhatikan penyakit-penyakit hati serta berusaha untuk mengobatinya merupakan ibadah yang paling besar. Di dalam hati tersebut terdapat perasaan cinta dan iman kepada Allah, ikhlas dan bertawakal hanya kepadanya. Semua itu merupakan unsur kehidupan hati. Namun di dalam hati tersebut juga terdapat perasaan cinta pada syahwat, lebih mementingkan syahwat dan berupaya untuk memperturutkannya. Terdapat pula rasa hasad, sombong, ujub, dan ambisi untuk menjadi orang yang paling unggul, serta bertindak semena-mena di muka bumi dengan kekuasaan yang dimiliki. Semua itu merupakan unsur yang membuat diri hancur dan binasa. Ibnu Qudamah berkata, dan ketahuilah bahwasanya Allah apabila menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia akan dibuat untuk mengetahui aibnya. Barang siapa yang mempunyai mata hati yang tajam, maka tidak akan tersembunyi baginya aib-aib dirinya. Dan apabila dia telah mengenali aib-aib dirinya, maka memungkinkan baginya untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Sayangnya, kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang kekurangan-kekurangan atau aib-aib dirinya tersebut. Mereka bisa melihat kotoran yang terdapat di mata saudaranya,
tetapi tidak bisa melihat anak sapi yang ada di matanya sendiri. Di tempat lain beliau berkata, barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mengenal dirinya, dan Allah lah yang menghalangi antara seorang dengan hatinya. Dan penghalang tersebut merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengenali hatinya dan terhalangnya dirinya dari mengawasi hatinya. Padahal mengenali hati dan sifat-sifatnya adalah merupakan pokok agama. Ibnu Katsir berkata, yang bermanfaat pada hari kiamat hanyalah keimanan kepada Allah dan memurnikan peribadatan hanya untuknya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Oleh karena itu, Allah kemudian berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yaitu hati yang terhindar dari kesyirikan dan kotoran-kotoran hati. Oleh karena itu, kita perlu mengenal penyakit-penyakit hati, yaitu penyakit-penyakit yang timbul dalam diri manusia yang memperturutkan hawa nafsu atau bahkan mempertuhankan hawa nafsu. Penyakit tersebut beberapa di antaranya antara lain adalah al-fisq atau sifat merusak, yaitu yang melanggar perjanjian dengan Allah, seperti kegiatan kriminal, KKN, menipu dan sebagainya. Kemudian ada penyakit al-kibar, yaitu sikap sombong, yaitu orang yang mengingkari hatinya, yang hatinya mengingkari dan membantah ayat Allah, serta tidak beriman kepada Allah. Mereka menganggap keberhasilan adalah jadi upaya mereka sendiri. Kemudian ada penyakit az-zulm, berbuat aniaya, yaitu orang yang mendapatkan pengetahuan tentang Islam, tetapi dia melakukan penustaan terhadap ayat-ayat Allah. Maka Allah memberikan balasan kepada mereka dengan tidak memberikan petunjuk. Kemudian juga ada penyakit yang namanya al-kizm atau berdusta, yaitu perbuatan ini akan membawa kesesatan, walaupun bersifat kecil, yang mengakibatkan kedosaan berikutnya yang lebih besar. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut? Kita sebenarnya sering mendengar istilah tombo hati atau penyakit hati, di mana sudah dibuat lagunya mungkin yang sering kita dengarkan. Penyakit hati tersebut bisa diobati menurut Ibrahim Al-Khawas dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu maca Quran sak maknane atau membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Maka kita sebagai seorang muslim setidaknya seharusnya sudah membaca Al-Quran, menghatamkannya, tidak hanya dengan menghatamkan secara huruf-huruf hijaiyahnya, tetapi juga menghatamkan beserta maknanya atau artinya. Alhamdulillah jika kemudian kita bisa menghatamkannya beserta dengan tafsirnya, karena Al-Quran itu adalah suatu petunjuk bagi kita sebagai manusia. Kemudian obat kedua dari penyakit hati yaitu wetengiro ikan luwe, artinya mengosongkan perut atau banyak berpuasa, tidak menyebabkan perut terlalu kenyang, sehingga kita dapat berpikir dengan lebih baik. Kemudian obat hati yang ketiga, sholat wengi lakonono, atau kita melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, di mana pada sepertiga malam terakhir hati kita bisa menjadi lebih tenang karena dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat hati yang keempat yaitu dzikir wengi ingkang suwe, yaitu berzikir berlama-lama di waktu malam, sepertiga malam setelah sholat malam tadi yang menjelang waktu subuh. Dengan kita banyak berzikir pada Allah, mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kemudian obat hati yang kelima yaitu wong kang soleh kumpulono, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Itu sebabnya kita di dalam kehidupan sehari-hari perlu memilih teman, karena teman menunjukkan siapa diri kita. Maka kita perlu mencari teman-teman yang soleh,
teman-teman yang selalu mengingatkan kepada kita kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebenaran. Selain halal di atas, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang juga menjadi obat hati. Misalkan dengan merealisasikan tauhid kita, yaitu dengan mempelajari, mengenal hati kita, mengenal syahadat kita, memahami tauhid kita, di mana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 6-7, yang artinya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan tauhid dan mereka kafir akan kehidupan akhirat. Dengan kita memahami tauhid, maka akan mencegah hati kita dari kesyirikan. Kemudian aktivitas yang lain, kita juga bisa melakukan yang namanya muhasabah, mengintrospeksi diri terkait dengan kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan di malam hari. Apa saja yang sudah kita lakukan pada hari tersebut, apa saja yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, dan kemudian kita akan mengkoreksinya atau memperbaikinya pada hari berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang cerdik adalah orang yang mengoreksi diri dan beramal untuk menghadapi kematiannya. Sedang Hasan Al-Basri mengatakan, seorang mukmin adalah pemimpin atas dirinya sendiri dan mengoreksi dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah yang perlu kita ikuti adalah Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, anugerahilah kepadaku jiwaku, ketakwaanku, sucikanlah jiwaku, karena Engkau sebaik-baiknya zat yang mensucikan. Engkaulah wali dan penolongnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian sedikit kultum dari kami, semoga bisa menjadi bahan muhasabah bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.